Jampe Johnson itu dimulai dari 2007 ya. Jadi cikal bakal Jampe itu udah ada dari 2007. Aku sama Mono awalnya. Dari situ kita berdua coba-coba bermain-main musik lah. Ujung-ujungnya keluar. Terus jalan nyari studio murah buat latihan karena emang belum punya player. Cari jam paling malam. Ya itu akhirnya ketemu Buluk. Buluk waktu itu posisinya yang jaga studio murah tersebut. Pertama mereka ada job, cuma nggak ada basis. Hal yang aneh buat saya. Mereka melihat saya main bass dan mereka menawarkan mengajak saya untuk perform. Nah dari situ kita bikin musik, mulai cari vokalis. Kita punya vokalis lama waktu itu, yang kebetulan teman satu kos. Kita ngebentuk band dengan beberapa nama sebelum Jampe. Kita main ke panggung-panggung kelurahan, terus juga acara 17-an. Acara 17-an itu resmi kita ngebentuk band dengan formasi 4 orang awalnya. Minus Tape, belum ada Tape. Jalan masuk 2008 akhir ketemu Tape. Waktu itu kita masih cover lagu-lagu Stone, Rolling Stone, ada Aerosmith macam-macam. Oke, dia bilang oke. Waktu lagi bosen-bosennya sama kuliah, ada angin seger ngajakin garap musik yang lain. Ya dari situ akhirnya gabung sampai sempet lupa KRS-an juga gara-gara kebanyakan main manggung-manggung sama Jampe. Alhasil nunggaklah setahun itu kuliah. Akhirnya karena emang Tape asik, kita akhirnya ngebentuk band. I'm your brother. Yes, welcome my boys, my girl. Buat dapat panggung ya, namanya band baru kebentuk, buat dapat panggung segala hal dijalanin. Jadi panggung kita itu bayarannya mulai dari proyek thank you, terus dibayar pakai teh hangat, lanjut ke wedang gala, terus lanjut baru pakai bayaran amplop super tipis gitu loh. Jadi emang kita ditantang sama salah satu bar di Jogja. Kalian mau manggung di sini? Ya Mas, mau manggung di sini. Siapin 40 lagu, 2 malam lagi. Sama Buluk diiyakan. Dan kita berlima mau nggak mau press dalam 2 hari garap 40 lagu buat dapetin panggung tersebut. Yang bayarannya cuma berapa bungkus rokok gitu loh. Itu kehausan kita untuk bisa perform di depan orang. Ya itu juga udah seneng sih buat kita, udah bagus sekali. Kalau makin kesini ya penghargaannya untuk itu makin meningkat lah. Pertama kita coba-coba bikin album yang kita kasih judul Crash 2 itu. Tahunnya tepatnya 2008, masih kisaran tahun produktifnya kita. 2008 kita mulai aktif, mulai banyak panggung, mulai sebulan mulai sampai 8 sampai 9 panggung. Ya dengan format yang pertama-pertama masih mentah ya, tanpa soundman, tanpa kru. Berjalan terus akhirnya ketemu Pak Ndut, Pak Ndut ngasih referensi kru, ada Mas Jack segala macam. Akhirnya kita mulai 2008 itu fokus dan mulai memastikan visi misi kita seperti apa ke depannya ada di 2008. Garudaku patah hati dan tak bisa senyum lagi. Di sana sini anarki, Garudaku patah hati. Sampai sekitar 2 tahun ada perubahan formasi di vokal. Selisih 2 hari kita ketemu David. Saya ada di sebuah kafe, Agoy juga ada di sebuah kafe, terus kita sama-sama ngejam dan waktu itu belum kenal. Terus
si Abai minta bantuan gimana untuk bantu vokal, terus akhirnya cocok sampai kita pada tahap sampai sekarang. Setelah menemukan vokalis baru yang paling kerasa dari dalam tubuh band itu perubahan gaya karya tersebut. Jadi gaya-gaya lagu berubah dari yang awalnya semacam garage rock yang west ya, seperti gaya barat segala macam. Sekarang setelah masuk David dan aku lebih mengarahkan bentuk karya Jampe ini ke lagu-lagu yang berbahasa Indonesia. Karena bagaimanapun ada kenikmatan tersendiri waktu karya ini bisa dinyanyikan bareng oleh yang suka. Akhirnya mulai dari situ deket, makin intim, jadi vokalisnya Jampe. Jampe itu musiknya musik bebas sih, nggak ada ketentuan khusus, nggak ada ketentuan yang harus begini, kudu begini. Buluk masuk dengan gaya punknya, terus Mono dengan old style rock and rollnya, terus David dengan klasik rocknya, Tape yang dengan bluesnya, aku yang lebih ke country blues. Bebasin aja, kita ngebebasin, setiap player ngasih masukan, ngasih influence, akhirnya terbentuk ya Jampe ini. Karena memang Jampe Johnson itu kalau aku bilang sih lebih keluarga, family, kakak adik, yang paling tua Buluk, kakak pertama Buluk gitu loh. Dia penengah, karakter yang paling dingin, adem, yang bisa ngasih masukan ke yang lain gitu loh. Kata-kata Buluk kepake gitu loh. Aku tahu betul karakter Abah yang keras, ngotot, harus dapat karakternya kayak gitu. Itu bagus, itu positif kok gitu. Kalau untuk Tape yo Chen Edan. Karena itu nggak ada seriusnya. Sedangkan David dengan orangnya yang kalem lah. Tapi kalau untuk membentuk satu lagu nggak ada kata-kata dominan, karena di sini sama. Soalnya pukulan Mono yang bagus kalau tanpa bassnya Buluk juga nggak masuk. Sama aja, aku main lead sampai gimana pun bagusnya, kalau bukan Tape yang ngeritem ya nggak enak. Jadi kita menyadarkan diri bahwasanya setiap player mempunyai keterikatan yang nggak tertulis, ya, dan itu ada di hati mereka masing-masing mestinya. Jampe Johnson with anak manis ya. Manis. Apa anak manis ya benar ya? Anak manis. Alright. Itu boleh ceritain dikit ya sih lo kenapa akhirnya bikin lagu anak manis kayak gitu? Ya industri begitu adanya. Nggak enak mau ngomong sebenarnya. Iya benar-benar. Enggak apa-apa ngomong aja. Nah kita ini mencoba jadi jarum buat mereka, nyuntik mereka. Bangun dong, ini negara udah hancur nih, laki-laki jangan pada lemes gitu loh. Iya. Jadi kalau yang masih anak manis udah pulang aja, nggak usah ikut-ikutan rock and roll aja. Jangan Gitu. Jangan cuma ngandelin setir bundernya bapaknya deh. Iya.
paling perjuangan sing sangat bener-bener berkesan nih, bener-bener mengejar neng antarane launching Milani, tapi bener-bener berhasil kita nonton Jambe Johnson di luar kota. Mulai neng ibu kota, wah suatu kebanggaan tenan rasane kayak nonton ya Superband itu Superband itu mundur loh. Jambe Johnson. Gak ada selain Jambe hujan. Wes kuwi wae. Sebenarnya Jampers apa segala macam itu bukan dari kitanya. Dari awal mulanya itu dari daerah Purwakarta. Dia yang apa? Yang mengatasnamakan diri kita Jampers loh Mas, kita Jampers. Kita sendiri sebenarnya bertanya kan, ini Jampers apaan? Jampers apaan? Ternyata bukan dari kitanya itu Jampers, tapi dari teman-teman yang senang sama Jampe. Arti Jampers itulah yang bikin Jampe terus ada. Dia yang bikin kita terus semangat untuk berkarya, dan berkarya. Ada rasa sayang, terus ada rasa senang, ada rasa bangga juga. Mereka tangguh gitu loh. Aku sebagai kru aja ngerasa terharu gitu ketika ada mereka yang berani memperjuangkan mereka buat menonton Jampe, untuk menghabiskan waktu, terus segala pekerjaan di pending dulu hanya untuk melihat Jampe. Itu luar biasa kalau kita antusiasnya. Mudah-mudahan itu nggak berubah sampai mereka tua nanti gitu. Jadi di sini kasih sayang kita yo lewat karya itu ke mereka. Kisaran tahun 2009 lagu-lagu Jampe sudah mulai dikenal. Beberapa kali kita diminta untuk tampil di TV nasional sama TV lokal. Stasiun Jatinegara. Jogja jam 10 pagi. Sekarang menunjukkan pukul 4:30. Jadi yang mana nih? Kayaknya strawberry aja, strawberry. Strawberry 1. Mas, tolong hargain privasi gue ya, Bro. Kopi Mas. Buat anak tercinta, Buluk membelikan kura-kura. Kura-kura. Monyet. Monyet. Coba dulu. Aku paling terkesan sendiri itu di PRJ tahun 2011. Itu kita berangkat ke sana tuh dengan personel Jambe sama kru cuma 2 orang. Bisa dibayangin ribetnya kayak apa itu di sana tuh. Dengan panggung yang segede itu 16 kali 20 meter lah. Aku udah drop, pertama kali udah drop. Kita dipercaya untuk jadi second bandnya Slank. Kalau orang pernah tahu Slanker gimana, pasti hatinya bakal begini. Begitu naik panggung, lihat Slanker yang sekian ribu orang, dalam hati pasti kepikiran, musikku diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Apa jangan-jangan ada lemparan botol segala macam? Ada emang, nyatanya ada. Tapi 2 lagu pertama
Dan beberapa waktu kemudian akhirnya alhamdulillah mereka terbawa dengan musik Jampe dan Jampe bisa diterima di depan Slanker. Itu paling berkesan karena emang selain mental, musikalitas, terus kepercayaan diri kita juga diuji semua di situ. Panggung yang paling berkesan secara perform. Kalau di perjalanan tour yang biasa ngilangin capek kita itu Pak Endut. Nah, jadi Pak Endut ini hiburan. Nah, sehingga di klip terbaru kita dia juga jadi bintang video klipnya kan. Emang Pak Endut ini konyol. Keluarga Jampe itu bukan cuma player aja, yang jelas di balik itu di belakangnya juga ada kru, ada soundman. Player sangat terbantu berkat orang-orang di belakang Jampe itu. Dari orang yang pertama kali, aku bantu ya untuk ini, terus selalu datang dan pergi. Dan mereka tulus membantu Jampe. Ya, semoga. Aku belajar emang di Jampe dengan musikalitas mereka kayak gitu. Mungkin kalau orang lain dengarnya musiknya apa musik ini musik apalah gitu. Tapi kalau bagiku kan aku udah senang dulu dengan musikalitas Jampe ya. Aku udah masuk, aku nganggep mereka kayak saudara sendiri sih. Kita terbayar sama aksi panggung sama kerja kita sih udah nggak kerasa capek sih, biasa udah kegiatan sehari-hari ibaratnya. Diajak berbagi pengetahuan juga enak ya, untuk menambah wawasan kedepannya banyak yang aku dapetin dari mereka. Ketangkep kamera gue, wow, modar. Gue nyanyi loh tadi. Tak sebat. Apa itu? Nyonya Pertiwi. Apa salah itu? Esta kandani kuncimu salah my friend, tapi kowe ngeyer mike mambu ngarep hidungku. Wi ababmu sing mendal yo dek yo. Aduh, iki apa pong pati. Mas Benny berarti. Mas Ben, dirasani. Wis gak muat dong. Mereka sudah mulai berkarya, coba memasarkan karya itu ke indie, dan mereka cari job manggung event, entah itu ada bayarannya atau enggak. Gimana caranya saya mempromosikan diri nih, ini ada Jampe Johnson nih, biar orang tahu, aware, itu secara off air ya. Media sosial banyak, SoundCloud. Iya, tapi ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Di sisi lain musik indie promonya besar-besaran, tapi di sisi lain pembajakan makin merajalela. Ada 2 tawaran dari 2 label sebelum ini yang datang ke Jampe. Dan yang aku tahu nggak ada label yang bisa mewadahi kita yang begini. Pasti diatur oleh mereka. Lagu segala macam karya bentuknya diatur karena mereka emang sesuai standar lah, sensor inilah segala macam itu inilah. Kita bukan orang yang mau diatur oleh itu, dan atas dasar itu
kita dengan hormat tolak. Nanti kalau diikutin yang nggak sesuai hati, ujung-ujungnya bakal pecah. Aku nggak mau efek dari orang baru membawa rusak band yang udah aku bikin dari awal gitu loh. Mungkin kalau suatu saat ada label yang pas dengan kita, visi dan misi kita, cita-cita, mimpi kita ada yang pas, mungkin itu juga nggak menutup kemungkinan buat kita untuk ke situ. Kami bukan orang-orang yang kebelet ngartis yang harus ada di label terus terkenal segala macam. Enggak, bukan yang begitu. Karya aku nggak suka diotak-atik sama orang lain. Ini karya aku. Yang mau dengar silahkan, yang enggak kamu punya pilihan lain buat didengerin. Gitu loh. Itu indie. Kebebasan berkaryanya yang aku suka. Kebebasan kita berbicara, kebebasan menyampaikan lirik, makian, cinta, ungkapan, rindu segala macam, bahkan mungkin agak kurang ajar. Bebas kan? Itu karya. Pasar bagusnya gini, diubahlah aransemen. Kalau indie kita puas, kita mau bikin karya seperti apa, udah hajar. Kita nggak memikirkan pasar, pasar ngikutin kita. Nggak harus band label yang dapat hak titip edar. Kalau untuk pemasaran fisik, kita bisa dengan titip edar. Kalau untuk dapat panggung, kita masih terus dengan berbagai sponsor, masih banyak yang band indie. Justru mereka ngejar band indie daripada band label, karena band label pertama mahal, karena mereka dari label punya target harus sekian puluh juta. Sementara band indie mereka bisa jalan terus. Nggak terlalu instan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita paham prosesnya, kita bisa mengerti. Tanpa adanya totalitas, tanpa adanya semangat, kita nggak akan maju. Yakin aja yang kamu bikin itu bakal ada harganya kalau kamu mulai menghargai karyamu sendiri gitu. Makanya dari itu kami tetap indie sampai sekarang. Tapi kebersamaan yang kita lalui bisa menjadi yang seharusnya tak terjadi. Mulai pakai hati. Gak kuat lama, gak kuat lama-lama. Aku gak mau semua jadi masalah. Ku angkat bendera putih lalu ku pergi. Sudahi saja semua sampai di sini. Aku menyerah. Jambe Johnson itu kalau kita bicara soal personalnya adalah anak-anaknya sebenarnya jujur anak kampung. Artinya anak kampung adalah dia down to earth. Dia tuh nggak peduli dengan hedonis yang kayak apa. Orang kan image ya rock and roll tuh mabok, cewek, narkoba, ya kan. Tapi mereka pengen buktiin bahwa si narkoba itu jauh dari mereka dan rock and roll itu adalah cinta sama sesama, ya kan. Nggak perlu orang ngajak, ayo bikin acara amal. Dia tuh yang selalu spontan ya, ayo bikin amal. Bahkan beberapa bulan yang lalu tuh di kilometer ya, itu bikin acara itu tuh bener-bener antusias mereka sendiri gitu loh. Bikin album itu sebenarnya karyanya kita kumpulin dulu. Maksudnya kita nggak ada yang bikin lagu jreng-jreng yang bikin lagu itu enggak. Kita di studio, kita nge-jam. Iya misalnya aku main drum gitu, otomatis anak-anak tuh merespon yang aku mainin.
ada pertanyaan David mana? David mana? Nah, Mas David mana? David belum dilibatkan biasa. Vokalis biasanya jarang dilibatkan untuk reproduksi. Karena setelah ini dia akan dapat tugas besar penggarapan lirik bareng saya, nanti pembentukan nada segala macamnya ada di situ. Sampai detik ini kau masih pemilik hatiku. Ku angkat dua jari dan ku berani sumpah. 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 You're the boss honey, dan dia hanya teman saja. Kurang lepas. Gini. Sorry. Senyum manismu yang dulu milikku kini jadi miliknya. Isi hatimu yang dulu milikku kini jadi miliknya. Ada target nggak? Ini selesainya kapan gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Album Belajar Terbang sebenarnya udah ada 1 bulan kemudian setelah album Harmoni yang Salah. Aku pribadi udah mulai membawa misi, maksudnya lagu-lagu yang kritis, lagu-lagu yang bertema cinta juga lebih kepada soft dan enak didengar, lagu-lagu kritiknya makin tajam dan emang banyak tanggapan sih dari berbagai pihak soal beberapa lagu yang emang pedes dan mungkin sedikit kurang ajar secara liriknya. Tapi untuk album yang terakhir ini yang paling seru kita nggak ngutang. Dan seperti apapun kami berusaha keras untuk misalnya haus karya lari ke yang gaya begini, tetap aja baliknya begitu. Dan di sini untuk saya pribadi saya nggak pernah menyebut musik Jumpy Johnson itu sebagai musik yang anti mainstream. Kita hanya berkarya dan mencoba untuk mendengarkan kepada halayak ramai dan semoga bisa diterima. Idealisme kita tetap terjaga, tapi tetap bisa dinikmati orang banyak, bukan idealis yang ekstrim ya, seperti itu. Tinggal kita bijaksana aja memahami rock and roll. Banyak yang sekarang yang nggak tahu apa-apa yang rock and roll ya. Sebenarnya rock and roll itu apa sih? Rock and roll itu jadi kebebasan untuk berekspresi, berpikir, ide, tulus dari kejujuran, jujur apa adanya. Banyak rock and roll kan, lagu-lagu rock and roll itu kehidupan sehari-hari dikemas dengan nuansa yang pada masanya ya. Ya tahun 70-an nggak ada duanya. Sekarang udah modernisasi dan segala macam enggak. Ini lagi pada sibuk nih. Ya beginilah, setiap kita ada acara khususnya Jumpy Johnson, pasti kita ngadain hal-hal kayak gini, ngelakuin sendiri, terus semuanya dipersiapkan sendiri. Yang pasti itu lebih nge-soul, yang pasti lebih berasa asingnya, lebih berasa kebersamaannya. Salah satu respect kita sih sama band ini. Jadi kita nggak bakal nutupin event-event ini yang lainnya. Malam ini kita penuh dengan semangat. Penempelannya mistis. Tahun 93 banyak band-band indie susah manggung. Dan sampai sekarang pun klub-klub malam masih sinis dengan apa band-band aliran rock and roll, klasik rock. Dan pada waktu itu di sini adalah saksi sejarah Papillon Diskotik. Kita sama-sama malam hari ini untuk belajar terbang. Dan malam hari ini tidak ada sponsor utama yang berada di konser eksklusif Jumpy Johnson.
tapi sponsor utama pada malam hari ini adalah kalian semuanya yang hadir di sini. Tepuk tangan buat kalian. Ini tangannya semua. Aku imam. Acara-acara santai. Yoi. Acara kita sendiri main nggak usah buru-buru, mas. Temponya slow-slow aja. Oke. Yang penting kita main dan ngasih hiburan buat teman-teman yang ada. Yo. Berdoa, mulai. Doa selesai. Yuk, Jampe Johnson. Aku mengalah dengan apa yang kau lakukan. Asal kau sadar. Percuma bertahan, berharap, bermimpi untuk lebih baik. Kenyataannya yang terjadi hanyalah selalu begini. Selalu hanya kesalahan yang sama berkali-kali. Aku diam dan menuruti kemauanmu. Asal kau senang. Tapi makin ku diam, kelakuanmu semakin menjadi-jadi. Seolah menyakiti itu bagimu kebiasaan. Tak ada sedikit pun ingin tahu tentang hatiku. Aku diam dan menuruti kemauanmu, asal kau senang. Lo keren. Sedikit band yang bisa kayak lo. Mungkin orang bermusik banyak dan lahir setiap hari. But then again yang tumbang juga tiap hari banyak. Pada saat lo udah mulai bosen, pada saat lo patah, balikin lagi ke otak lo. Lo bermusik sebenarnya buat apa? When you're having fun. Rock and roll itu bukan jenis musik, bos. Rock and roll itu attitude. Pada saat lo bisa balikin itu ke pikiran lo, you have fun with music, insya Allah yang ngedengerin juga akan sama-sama rock and roll. Lo tidak akan terlihat kuat kalau jalan lo lurus-lurus aja. Pada saat lo banyak patahnya dan lo bertahan, itu baru band keren. Semua telah pergi seiring jalannya waktu. Hari ini tetap hari ini, bukan hari yang lalu. Tak perlu memintaku untuk mengulang kenangan. Terlalu banyak sikap mengarahku yang kau mainkan. Belajar terbang dan meninggalkan masa lalu.